Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Titin, serta selamat siang juga untuk teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Abizar, Atiyah Mawardah, Fitri Rizkia, Sohibatul Aslamiyah, serta Triwahyuni. Kali ini akan mempresentasikan materi mengenai strategi peningkatan mutu manajemen berbasis sekolah dan prinsip-prinsip manajemen dalam pendidikan. Definisi dan tujuan dari peningkatan mutu pendidikan. Yang pertama, kita lihat dulu apa sih mutu pendidikan itu. Nah, mutu pendidikan itu dapat dilihat secara normatif ataupun deskriptif. Nah, secara normatif, mutu pendidikan itu ditentukan berdasarkan pertimbangan intrinsik dan ekstrinsik, di mana berdasarkan kriteria intrinsik, mutu pendidikan itu merupakan produk pendidikan, yakni manusia yang terdidik sesuai dengan standar ideal. Sedangkan berdasarkan pertimbangan atau kriteria ekstrinsik, mutu pendidikan itu merupakan instrumen untuk mendidik tenaga kerja yang terlatih. Nah, selain secara normatif, ada juga secara deskriptif. Kalau secara deskriptif, ditentukan berdasarkan keadaan senyatanya, misalnya hasil tes prestasi belajar siswa, seperti itu. Jadi, mutu pendidikan itu adalah mutu lulusan dan pelayanan yang memuaskan pihak terkait pendidikan menurut Fadli 2017. Nah, mutu lulusan di sini itu berkaitan dengan lulusan dengan nilai yang baik dari segi kognitif, afektif, serta psikomotorik. Diterima melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yang berkualitas tentunya dan memiliki kepribadian yang baik. Sedangkan kalau dilihat dari mutu pelayanannya, yang dimaksud adalah berkaitan dengan aktivitas melayani keperluan dari peserta didik, guru, dan pegawai serta masyarakat secara tepat dan tepat, sehingga semua merasa puas atas layanan yang diberikan oleh pihak sekolah. Jadi dapat disimpulkan bahwa definisi dari peningkatan mutu pendidikan adalah suatu upaya untuk mengembangkan kemampuan, sikap yang berakhlak di segala bidang sehingga dapat meningkatkan kualitas ataupun mutu dari pendidikan itu sendiri. Selanjutnya adalah tujuan dari peningkatan mutu pendidikan. Nah, tujuan utamanya yaitu tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa. Sebagaimana dicita-citakan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dapat dicapai melalui penerapan dari SPMP ini. Sehingga tujuan terbangun SPMP atau sistem penjaminan mutu pendidikan termasuk yang pertama itu ada terbangunnya budaya mutu pendidikan formal, non-formal, ataupun informal. Lalu yang kedua adalah pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan proporsional dalam penjaminan mutu pendidikan. Lalu yang ketiga, ditetapkannya secara nasional acuan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan, baik itu formal ataupun non-formal. Serta yang keempat adalah terpetakannya secara nasional mutu pendidikan formal dan non-formal yang rinci. Oke, selanjutnya adalah aspek peningkatan mutu pendidikan yang akan dijelaskan oleh teman saya Abizar. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang aspek peningkatan mutu pendidikan. Menurut Marsusuti, aspek peningkatan mutu pendidikan itu ada dua. Yang pertama adalah aspek efisiensi internal dan yang kedua adalah aspek efisiensi eksternal. Pada aspek efisiensi internal, pendidikan mengharuskan para manajer otonomi pendidikan memfokuskan perhatiannya pada tiga hal. Yang pertama adalah faktor input pendidikan, yang kedua adalah faktor proses pendidikan, dan yang
ketiga adalah faktor output pendidikan. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu faktor input pendidikan. Pada faktor input pendidikan, itu ada beberapa unsur yang mendukung dalam pendidikan. Unsur yang pertama adalah unsur sumber daya manusia, yang berupa jumlah dan mutu guru, pelatihan, instruktur, dan semua orang yang berfungsi sebagai fasilitator pendidikan. Lalu unsur yang kedua adalah unsur mutu dan peran serta stakeholder pendidikan, baik itu peserta didik, siswa, orang tua, ataupun peran serta masyarakat. Unsur yang ketiga adalah unsur pendanaan atau pembiayaan pendidikan yang memungkinkan semua program pendidikan di lembaga pendidikan atau sekolah dapat berlangsung. Unsur yang keempat adalah unsur prasarana dan juga sarana, baik itu tanah, bangunan gedung, perpustakaan sekolah, laboratorium, dan juga pusat sumber belajar. Selanjutnya adalah unsur yang kelima, teknologi yang diterapkan dan diprogram serta dimiliki oleh lembaga pendidikan seperti sarana komputer, media pembelajaran, orientasi guru terhadap penerapan teknologi. Lalu selanjutnya adalah unsur yang keenam, adalah unsur kurikulum atau program pendidikan. Berikut seluruh agenda dan program pendidikan dalam pembelajaran yang diberlakukan di lembaga pendidikan. Selanjutnya unsur yang ketujuh adalah unsur lingkungan lembaga pendidikan, baik lingkungan alam seperti gunung, bukit, lembah, pantai, dan lain sebagainya. Unsur yang kedelapan adalah unsur reputasi dan prestasi lembaga pendidikan yang memicu dan mendorong semangat belajar para siswa dan masyarakat sekitarnya. Lalu unsur yang kesembilan dari faktor input pendidikan ini adalah unsur waktu belajar dan pembelajaran yang sesuai dengan rencana kurikulum dan agenda program atau program pembelajaran. Itu kesembilan unsur tadi adalah unsur penunjang dari faktor input pendidikan. Selanjutnya faktor efisiensi internal. Yang kedua itu adalah faktor proses pendidikan. Sama halnya dengan faktor input pendidikan, pada faktor proses pendidikan ini juga disusun atas beberapa unsur. Unsur yang pertama adalah unsur model pendekatan dan metode pembelajaran. Tentunya ini adalah yang diterapkan oleh guru dan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Lalu unsur yang kedua adalah unsur pendayagunaan waktu yang tersedia. Jadi waktu yang digunakan itu benar-benar digunakan secara efisiensi dan efektif, seefektif mungkin. Lalu unsur yang ketiga adalah unsur orientasi dan wawasan belajar dan pembelajaran yang disosialisasikan di kelas dan dalam forum belajar mengajar. Unsur yang keempat adalah unsur pendayagunaan kurikulum dan ekstrakurikulum, dan unsur yang terakhir adalah unsur paradigma baru yang diterapkan dalam pendekatan belajar. Itu faktor yang kedua. Lalu faktor yang ketiga dari aspek efisiensi internal ini adalah faktor output pendidikan. Pada faktor output pendidikan ini tentunya adalah tujuan akhir dari peningkatan mutu pendidikan, di mana disinilah akan terlihat apakah pendidikan kita itu bermutu atau tidak. Pada faktor output pendidikan ini tentunya sangat erat kaitannya dengan dua faktor sebelumnya, yaitu faktor input dan juga faktor proses. Karena hasil yang dikeluarkan di sini itu tak lain adalah hasil dari faktor input dan juga proses sebelumnya. Sama halnya dengan kedua faktor sebelumnya, pada faktor output pendidikan ini juga tersusun atas beberapa unsur. Yang pertama adalah tepat waktu atau lebih cepat dari waktu program pembelajaran dan pembelajaran yang ditetapkan.
Yang kedua adalah hasil pendidikan dan lulusan yang siap kerja melanjutkan ataupun yang siap melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya. Unsur yang ketiga adalah faktor orang tua dan seluruh stakeholder pendidikan merasakan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan hasil dari pendidikan ini. Yang keempat adalah para lulusan berhasil mendapatkan predikat kelulusan sesuai dengan ketuntasan kompetensi yang ditetapkan dalam tujuan pembelajaran. Yang kelima adalah jumlah peserta didik yang berhasil sangat minim dibandingkan dengan mereka yang berhasil. Jadi maksudnya adalah di sini ada jumlah peserta didik itu lebih banyak yang berhasil daripada yang gagal. Lalu unsur yang ke-6 atau yang terakhir adalah hasil ataupun output pendidikan dicapai dengan biaya yang sesuai dengan norma-norma efisiensi, efektivitas, dan juga produktivitas. Itu semua adalah aspek efisiensi internal. Lalu masuk ke aspek yang kedua menurut Marsusutti, yakni aspek efisiensi eksternal, di mana di sini juga terbagi menjadi dua, yaitu faktor manfaat atau benefit output pendidikan. Yang pertama ini. Lalu yang kedua adalah faktor dampak atau pengaruh ataupun impact hasil pendidikan itu sendiri. Sekarang kita akan bahas yang pertama dulu. Yang pertama adalah faktor manfaat pendidikan. Faktor dampak hasil lulusan adalah segala bentuk, ini definisinya dulu, segala bentuk ataupun dampak, pengaruh, dan konsekuensi output lulusan lembaga pendidikan. Yang pertama itu adalah faktor manfaat pendidikan. Faktor manfaat pendidikan ini juga tersusun atas beberapa unsur. Yang pertama adalah manfaat bagi stakeholder pendidikan. Ini peserta didik, orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan lulusan pendidik dan pengguna lulusan pendidikan lainnya. Lalu unsur yang kedua adalah manfaat bagi dunia kerja dan pasar kerja, hampir sama dengan poin yang pertama. Yang ketiga adalah manfaat bagi lembaga pendidikan sebagai bukti pencapaian reputasi yang positif. Ini biasanya bukti dengan penerbitan jurnal dan lain sebagainya, sehingga menghasilkan reputasi SDM yang bermutu. Lalu yang terakhir adalah manfaat bagi daerah atau wilayah dengan tersedianya sumber daya manusia yang lebih terdidik. Lalu bagian yang kedua yaitu faktor pengaruh ataupun impact hasil pendidikan. Ini juga tersusun atas beberapa unsur. Yang pertama adalah kehidupan sosial bermasyarakat, kehidupan kultural, terus ekonomi yang terjamin pastinya, karena pengaruh pendidikan di masyarakat itu mencakup kelima unsur ini ya, dari kehidupan sosial bermasyarakatnya, kehidupan kulturalnya, kehidupan ekonomi, kehidupan politik lokal ataupun nasional, dan juga kehidupan keamanan ataupun ketentraman masyarakat. Sehingga orang yang berpendidikan biasanya jauh lebih banyak memberikan manfaat di lingkungannya daripada mudarat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada penjelasan video kali ini tentang aspek peningkatan mutu pendidikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini saya akan memaparkan terkait faktor utama peningkatan mutu pendidikan. Yang pertama yaitu ada kepemimpinan kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan faktor penentu dalam keberhasilan suatu sekolah untuk mencapai tujuannya. Kepala sekolah harus mampu menggerakkan anggota-anggota sekolahnya agar berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Hal-hal yang harus dimiliki kepala sekolah diantaranya yaitu kepala sekolah harus memahami visi kerja secara jelas, mampu dan mau bekerja keras,
dorongan kerja yang tinggi, tekun dalam bekerja, layanan yang optimal, dan disiplin kerja yang kuat. Lalu selanjutnya yang kedua ada guru. Guru merupakan ujung tombak dalam pendidikan dan proses pembelajaran, karena guru orang yang berhadapan langsung dengan peserta didik. Guru harus mampu bekerja dengan baik sehingga peserta didik yang dihasilkan akan memiliki kompetensi yang sesuai dengan harapan. Guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, guru perlu meningkatkan kompetensi dan profesi kerja guru melalui kegiatan seminar, lokakarya, serta pelatihan, sehingga hasil dari kegiatan tersebut diterapkan di sekolah dengan melakukan berbagai strategi pembelajaran yang efektif, menarik, dan memotivasi peserta didik. Selanjutnya yang ketiga ada kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum yang konsisten, dinamis, dan terpadu dapat memudahkan standar mutu yang diharapkan sehingga goals atau tujuan dapat dicapai secara maksimal. Kurikulum yang dibangun harus memiliki relevansi dengan tujuan pendidikan dan perkembangan zaman. Lalu yang keempat ada siswa. Siswa merupakan komponen yang perlu diperhatikan dalam usaha peningkatan mutu pendidikan. Sekolah perlu melakukan pendekatan student center atau siswa sebagai pusat, sehingga kompetensi dan kemampuan siswa dapat digali. Dengan hal ini, sekolah dapat menginventarisir kekuatan yang ada pada siswa. Dalam awal melakukan pendekatan, sekolah harus memastikan siswa siap menghadapi setiap program pembelajaran dengan mengetahui kesehatan, mental, pengetahuan, dan sosial dari siswa. Selanjutnya yaitu ada jaringan kerjasama. Jaringan kerjasama tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar sekolah saja. Sekolah perlu memiliki jaringan kerjasama dengan organisasi lainnya, seperti perusahaan atau instansi pemerintah, sehingga output dari sekolah dapat terserap di dalam dunia kerja. Dalam hal ini sebagai contoh, ada Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Sekolah tinggi tersebut, outputnya lulusan-lulusannya dapat diterima langsung di instansi kepemerintahan. Oke, sekian, berikutnya akan dijelaskan oleh Atia Mawardah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Titin dan rekan-rekan, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 3, yaitu mengenai program penunjang peningkatan mutu pendidikan. Program pemerintah yang menunjang peningkatan mutu pendidikan adalah sistem penjaminan mutu, yaitu suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan. SPM ini adalah program yang bersifat siklus, artinya hasil dari setiap tahapan dalam siklus akan menentukan langkah selanjutnya, dan hasil pada siklus pertama juga akan mempengaruhi awal dari siklus kedua, begitu seterusnya. Tahapan siklusnya antara lain pemetaan mutu, kemudian perencanaan peningkatan mutu, implementasi peningkatan mutu, monitoring dan evaluasi, lalu analisis mutu pendidikan. Mutu ini merujuk dari 8 standar nasional pendidikan yang dapat dilihat pada bagan berikut, ya. Core-nya atau intinya adalah proses pembelajaran yang melibatkan standar proses, standar penilaian, dan juga standar isi. Kemudian standar yang 3 ini didukung oleh standar Sarpras, tenaga kependidikan, pengelolaan, dan pembiayaan yang hasilnya merupakan standar kompetensi lulusan. Sistem penjaminan mutu ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sistem penjaminan mutu internal atau SPMI dan juga sistem penjaminan mutu eksternal atau SPME. SPMI dilakukan oleh sekolah yang
memiliki 5 siklus, yaitu pemetaan mutu yang seperti tadi, perencanaan peningkatan mutu, pemenuhan mutu, MONEF, dan juga penetapan standar baru. Sedangkan SPME dilakukan oleh pemerintah, Pemda, BSNP atau BAN, dan BAN melalui siklus yang kurang lebih sama, namun terdapat poin tambahan, yaitu dilakukan oleh BAN melakukan akreditasi satuan atau program pendidikan. Nah, ini merupakan bagan koordinasi antara SPMI atau Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal. Sistem penjaminan mutu internal seutuhnya dilakukan oleh satuan pendidikan, sedangkan dari SPME pelaksananya ada 3, yaitu dari pemerintah atau pemerintah daerah, meliputi pemerintah pusat, provinsi, dan juga kabupaten kota. Tugasnya adalah untuk melakukan pemetaan mutu sekolah, perencanaan kegiatan peningkatan mutu, fasilitasi peningkatan mutu, serta inspeksi atau pengawasan pelaksanaan penjaminan mutu. Kemudian yang lainnya, pelaksana lainnya adalah badan atau lembaga standar pendidikan yang biasanya adalah UPT atau unit pelaksana tugas di bawah Kemdikbud, seperti LPMP atau Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan, P4TK atau Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, atau untuk kepala sekolah yaitu LP2KS atau Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah. Tugasnya adalah melaksanakan evaluasi pencapaian mutu, penetapan standar mutu, dan pembuatan strategi untuk peningkatan mutu. Dan yang terakhir, pelaksanaan SPME adalah badan atau lembaga akreditasi. Dalam hal ini adalah BAN SM atau Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah yang melaksanakan audit mutu secara eksternal dan penetapan akreditasi sekolah. Baik, saya akan menjelaskan mulai dari SPMI atau Sistem Penjaminan Mutu Internal. Langkah pelaksanaan SPMI itu terbagi menjadi 3 langkah utama, yaitu pembentukan tim penjaminan mutu pendidikan sekolah atau TPMPS disingkatnya, dengan penunjuk anggotanya melalui SK dan tugas pokok dan fungsi masing-masingnya. Kemudian membuat rencana tindak lanjut atau jadwal pelaksanaan SPMI, lalu masuk ke pelaksanaan siklus SPMI. Nah, untuk TPMPS ini merupakan bagan koordinasi antara sekolah dan juga TPMPS. Perlu diketahui bahwa TPMPS ini sebenarnya merupakan suatu tim yang di luar dari pelaksanaan kegiatan atau kegiatan sekolah ya. Jadi sebenarnya sebaiknya ini dilakukan oleh tim manajemen kependidikan di sekolah tersebut. Misalnya di sekolah swasta itu ada R&D-nya ya, lembaga pengembangan riset dan development atau bagian divisi SDM, maka dia yang biasanya menjadi bagian dari TPMPS. Namun, jika sekolah tersebut tidak memiliki divisi khusus untuk pengembangan sekolah, maka anggotanya merupakan guru dan juga tenaga kependidikan yang ada di sekolah tersebut. Nah, ketua TPMPS bukan kepala sekolah. Ketua TPMPS memiliki tanggung jawab untuk melakukan evaluasi dari kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Tujuannya adalah untuk pengembangan sekolah dan sebagai auditor internal. Nah, TPMPS ini terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendahara, tim pengembang sekolah, kemudian ada seksi-seksi yang menjadi penanggung jawab 8 standar, lalu ada petugas monitoring dan evaluasi internal, lalu ada tim audit internal. Dan biasanya tim audit ini merupakan komite sekolah atau orang tua. Oke, ini merupakan siklus SPMI ya, yang sama dengan siklus penjaminan mutu, yaitu pemetaan mutu, penyusunan rencana pemenuhan kegiatan, lalu pelaksanaannya, lalu monitoring dan evaluasi, dan strategi peningkatan mutu lanjutan. Nah,
SPMI ini dilakukan oleh TPMPS dibantu oleh sekolah. Ya, pelaksanaannya dilakukan oleh TPMPS untuk mengordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu, melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, penjaminan mutu pendidikan, melaksanaan pemetaan mutu pendidikan, melakukan monitoring dan evaluasi, dan memberikan rekomendasi strategi peningkatan mutu. Nah, sekolah itu adalah objek yang dievaluasi. Sekolah adalah pelaksana yang merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI, menyusun dokumen, membuat perencanaan, melaksanakan pemenuhan mutunya, menetapkan standar baru kalau sudah ada hasil evaluasinya, membentuk unit penjaminan mutu, serta mengelola data mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Nah, ini merupakan alur dari sistem penjaminan mutu internal. Analisisnya dimulai dari lingkungan internal maupun eksternal. Analisis lingkungan internal berasal dari penyelenggara sekolah, ya biasanya merupakan yayasan, komite, siswa, guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan. Sedangkan analisis lingkungan eksternalnya itu dari hasil SPME, stakeholder, dunia usaha, komunitas, perguruan tinggi yang mungkin menjadi lembaga-lembaga rekanan sekolah dalam penyelenggaraan proses pembelajaran. Nah, dari hasil analisis internal maupun eksternal ini dilakukan pengumpulan data dan analisisnya, dan pengumpulan data ini berasal dari instrumen evaluasi diri. Nah, instrumen evadir ini merupakan penjabaran dari indikator 8 standar nasional pendidikan. Analisis dari hasil data tersebut kemudian dilihat permasalahannya dan akar permasalahannya. Lalu akar permasalahannya ini mana yang menjadi prioritas untuk dijadikan rekomendasi perencanaan kegiatan untuk mengatasi permasalahan yang ada sehingga dapat timbullah suatu peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan tersebut di tahun berikutnya. Ini merupakan contoh instrumen SPMI, ya. Filenya berupa Excel. Ya, di situ ada beberapa sheet, ya, meliputi pemetaan mutu, penyusunan rencana, pelaksanaan pemenuhan. Nah, ini dia instrumennya, ada pemetaan mutu dan evaluasi diri berdasarkan 8 SMP. Dan komponen-komponennya itu seperti ini, seperti analisis SWOT, ya. Jadi ada standar kompetensi apa yang dinilai, analisis lingkungan berdasarkan kekuatan, kelemahan, dan juga permasalahan yang dihadapi. Lalu kira-kira penyebab dari permasalahan tersebut apa, dan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sebenarnya di file-file selanjutnya, ya setelahnya itu kurang lebih sama, hanya tinggal ditambahkan bagaimana rencana untuk mengatasi permasalahan tersebut, lalu pelaksanaannya bagaimana, lalu rencana aksinya bagaimana, dan seterusnya. Nah, sampai dengan dokumen terakhir, yaitu dokumen atau instrumen monitoring, evaluasi, dan penyusunan strategi. Nah, sebenarnya selain instrumen SPMI, terdapat dokumen lain yang wajib disusun oleh satuan pendidikan setiap tahunnya atau setiap 4 tahun sekali sebagai dokumen perencanaan kegiatan sekolah. Dokumen itu antara lain dokumen KTSP meliputi buku 1, yaitu penjabaran dari KTSP itu sendiri, ya, kurikulum tingkat satuan pendidikan, meliputi visi, misi, lalu muatan kurikulumnya, pelajarannya apa saja, beban belajarnya, kegiatan sekolahnya apa saja, dan lain sebagainya. Buku yang kedua atau dokumen 2 adalah silabus, dan dokumen 3 adalah RPP. Selain itu, sekolah juga wajib menyusun rencana kerja anggaran sekolah atau RKAS, ya, dapat juga disebut sebagai rencana kerja tahunan. Jadi seperti analisis SWOT setiap tahun
ya sebenarnya bersambungan dengan instrumen SPMI ini masuk ke dalam RKAS untuk menyusun apa saja kegiatan sekolah beserta anggarannya yang diperlukan setiap tahun. Lalu ada juga rencana kerja sekolah atau rencana kerja jangka menengah RKJM, ya sama saja ini disusun setiap 4 tahun sekali ya jangka menengahnya. Yang selanjutnya adalah sistem penjaminan mutu eksternal. Nah, sistem penjaminan mutu eksternal ini merupakan tindak lanjut dari SPMI yang dilakukan tiap satuan pendidikan. SPMI sudah dilakukan oleh tiap satuan pendidikan, kemudian hasil pemetaan mutunya digunakan untuk rencana pembinaan pemerintah, ya baik dalam tingkat provinsi, kota, ya semuanya dilakukan pembinaan, lalu mereka semua berkoordinasi untuk memfasilitasi peningkatan mutu pendidikan. Nah, ini adalah bagian globalnya. Lalu hasil tersebut juga digunakan oleh lembaga akreditasi sebagai evaluasi mutu tiap satuan pendidikan, lalu visitasi dan penetapan akreditasi. Hasil tersebut, hasil SPMI itu juga digunakan ya oleh lembaga penjamin mutu yang lainnya seperti LPMP untuk evaluasi pencapaian mutu, penetapan standar mutu, dan pembuatan strategi peningkatan mutu yang arahnya akan kembali lagi ke tiap satuan pendidikan. Nah, ini merupakan pembagian peranan dalam sistem penjaminan mutu eksternal. Dimulai dari TPMP tingkat kabupaten kota yang berfungsi atau bertugas sebagai lembaga yang membina satuan pendidikan, memetakan mutu pendidikan, dan menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu. Nah, TPMP ini fungsinya sama ya, hanya saja ini laporan rekomendasinya di tingkat satuannya masing-masing ya, provinsi, ini kabupaten kota. Sedangkan LPMP ini menyusun laporan dan rekomendasi strategi peningkatan mutu di tingkat provinsi dan kabupaten kota, jadi keduanya. Nah, tugas dari lembaga penjamin mutu ini dibantu oleh pemerintah, baik pemerintah kota, provinsi, ya, yang akhirnya akan sampai kepada Ditjen Dikdasmen, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, pemerintah di sini berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan SPMI, pembinaan, pembimbingan, pendampingan, pengawasan dan pengendalian satuan pendidikan, memetakan mutu dan pelaksanaan SPMI, memfasilitasi pemenuhan mutu dan menyusun rencana strategis peningkatan mutu pendidikan berdasarkan pemetaan. Nah, bedanya di sini di Ditjen Dikdasmen ya fungsinya hampir sama. Di Ditjen Dikdasmen ini punya peranan dalam mengembangkan sistem informasi mutu pendidikan. Berarti yang mengembangkan sistem informasi dan mengumpulkan data pusatnya itu adalah tugas dari Ditjen Dikdasmen. Fungsi lain dari Ditjen Dikdasmen yaitu menyusun laporan dan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan secara nasional. Ya, kegiatan penjaminan mutu eksternal terdiri dari 4 kegiatan. Yang pertama adalah pemetaan mutu pendidikan, yang kedua pengelolaan data dan informasi mutu, datanya dikelola, penyusunan peta mutu dan analisis tematik, kemudian rencana peningkatan mutu. Yang ketiga, pengembangan kapasitas SDM daerah dalam penjaminan mutu pendidikan. Jadi SDM di daerah-daerah itu tingkatkan mutunya ya melalui berbagai diklat, pelatihan dan lain sebagainya. Jadi harus disiapkan fasilitator di tingkat provinsi yang akan mempersiapkan fasilitator TPMPD yaitu tim pengembangan mutu pendidikan daerah dan fasilitator sekolah. Lalu perlu juga disiapkan fasilitator TPMPD dan fasilitator sekolah. Yang keempat, kegiatannya adalah mengembangkan sekolah model dan pengimbasan. Sekolah model merupakan sekolah yang sudah mencapai standar nasional pendidikan pada
rapor PMP-nya. Lalu sekolah imbas adalah sekolah yang belum mencapai 8 SNP atau standar dari 8 SNP dan wajib mengimbas kepada sekolah model. Nah, selain sekolah model dan sekolah imbas, terdapat juga sekolah rujukan ya yang sudah berada di atas standar nasional pendidikan. Nah, kegiatan pertama yaitu pemetaan mutu pendidikan dilaksanakan dengan menyebarkan instrumen. Instrumen yang ada itu antara lain ya disebarkan oleh Dinas Pendidikan dan LPMP Provinsi, contohnya IPSNP Jawa Barat. IPSNP merupakan instrumen pemetaan standar nasional pendidikan yang panjangan dari itu. Lalu ada juga instrumen dari pusat merupakan rapor penjaminan mutu pendidikan atau rapor PMP yang harus diisi oleh sekolah setiap tahun, dan instrumen lainnya dari BAN SM atau Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah, yaitu instrumen akreditasi satuan pendidikan atau IASP. Ini adalah contoh laman dari IPSNP Jawa Barat ya, baru diisi akhir September lalu. Dan ini adalah contoh laman dari rapor PMP ya. Jadi di rapor PMP ini hasil globalnya, bagaimana capaian mutu sekolah tersebut setiap tahunnya. Nah, ini contoh capaian mutu di tahun 2009. Capaian mutunya ada keterangannya, apakah dia sudah memenuhi SNP atau belum ya. Di bawahnya ini sebenarnya ada, dan ini adalah capaian SNP melalui web ya atau jaring-jaring dari tahun ke tahun, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Dapat diketahui bahwa sekolah ini baru berdiri atau baru melaksanakan PMP selama 4 tahun. Nah, dapat dilihat di sini bahwa sekolah mengalami peningkatan hampir di semua standar kecuali standar Sarpras ya. Standar Sarpras pada tahun 2016 itu pengisiannya maksimum sekali ya. Sedangkan setelah dievaluasi ternyata Sarprasnya tidak sesuai mungkin dengan pengisian SNP di tahun pertama. Jadi terjadi seolah-olah terlihat penurunan di sini. Instrumen berikutnya adalah IASP atau Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan yang dikeluarkan BAN SM, dan ini baru di launching tahun 2020. Ya, IASP yang ada sekarang merupakan instrumen yang akan menilai kualitas sekolah dari sisi performance. Jadi tidak hanya dari sisi pemenuhan syarat-syarat baku atau compliance based. Jadi nanti sekolah akan dinilai dari sisi performance base-nya yang diukur dari kinerja sekolah dalam melaksanakan misinya untuk pelaksanaan proses pendidikan demi menghasilkan lulusan yang bermutu. Sehingga variabel utama dari IASP ini merupakan mutu sekolah ya, mutu lulusan. Mutu lulusan, kemudian proses pendidikan atau proses pembelajaran, lalu mutu guru ya yang merupakan tulang punggung dari proses pembelajaran, dan yang paling utama adalah manajemen sekolah ya, bagaimana sekolah mengelola SDM dan juga program-program yang dapat meningkatkan mutu sekolah. Jadi ini yang dinilai berdasarkan performance based, dan ini yang dinilai dari kelengkapan dokumen atau compliance based. Dokumennya juga diambil dari data yang melink ke pusat, yaitu Dapodik, EMIS ya, EMIS untuk Kemenak, dan juga rapor mutu dari PMP. Nah, ini merupakan komponen dan subkomponen instrumen akreditasi satuan pendidikan yang terbaru yang dinilai dari performance base-nya. Yang pertama, mutu lulusan, bagaimana karakter siswa, kompetensi siswa, kepuasan pemangku, kepentingan ya terhadap mutu dari lulusan
sekolah tersebut. Yang kedua adalah proses pembelajaran, meliputi kualitas pembelajaran di kelas dan di luar kelas, iklim belajar di kelas, pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang, dan yang ketiga yaitu mutu guru, bagaimana kompetensi gurunya, pengembangan profesi gurunya, inovasi dan kreativitas guru-guru di sekolah tersebut. Dan yang keempat, poinnya paling banyak, yaitu manajemen sekolah, meliputi pencapaian visi misi sekolah, kompetensi kepala sekolahnya, kepemimpinannya bagaimana, budaya sekolahnya bagaimana, pelibatan masyarakat dalam program sekolah, lalu pengelolaan kurikulum, sarpras, guru, GTK, ya, pengelolaan pembiayaan dan pengelolaan kesiswaan. Nah, tadi merupakan instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data mutu. Kegiatan yang selanjutnya yaitu pembuatan peta mutu. Nah, setelah data terkumpul, dibuat peta mutunya yang dijadikan rekomendasi untuk peningkatan mutu, baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten kota, sehingga sekolah di tahun berikutnya dapat menyelenggarakan PMP mandiri, ya, yang kemudian dilihat apakah sekolah tersebut melaksanakan rekomendasi tersebut, sehingga berapa nanti sekolah yang akan memenuhi SNP dibandingkan tahun sebelumnya. Lalu kegiatan yang ketiga adalah fasilitasi pemerintah daerah dalam pelatihan fasilitator dan diklat-diklat keguruan lainnya, ya. Jadi fungsi atau kegiatan yang ketiga adalah fasilitasi pemerintah daerah dalam melaksanakan diklat. Nah, diklat-diklat ini diutamakan untuk diimplementasikan kepada sekolah yang belum memenuhi standar nasional pendidikan atau sekolah IMBAS. Nah, yang keempat, kegiatannya adalah pengembangan sekolah model. Jadi, sekolah model yang sudah memenuhi standar nasional pendidikan itu dikembangkan lagi, dijadikan contoh bagi sekolah IMBAS. Ya, sekolah IMBAS ini apakah dia melaksanakan rekomendasi peningkatan mutu, lalu melaksanakan kegiatan atau benar-benar melakukan kegiatan yang merujuk pada sekolah model, lalu kemudian dia melakukan, sekolah IMBAS itu melakukan PMP lagi di tahun berikutnya, dan hasilnya apakah sekolah tersebut memenuhi SNP. Dalam hal ini di sini ada SPMI, ya, siklus SPMI yang fungsinya adalah untuk menentukan apakah sekolah tersebut termasuk dalam kriteria sekolah model, sekolah IMBAS, ya, dan data dari SPMI ini juga dapat dijadikan data untuk pengisian PMP. Nah, dua hal yang saya jelaskan tadi merupakan program pokok atau utama yang dilaksanakan untuk peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Nah, baru-baru ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaunching atau meluncurkan beberapa program inovatif yang juga bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, program tersebut antara lain yang pertama transformasi kepemimpinan di sekolah yang dilihat dari hasil belajar siswa. Ini ya AKM-nya, asesmen kompetensi, survei karakter, dan nilai survei dari PISA. Nah, transformasi kepemimpinan kepala sekolah ini akan memilih kepala sekolah yang berasal dari guru penggerak, artinya guru yang mampu memberikan contoh dan teladan dalam leadership dan kepemimpinan. Selain itu, bantuan operasional sekolah juga akan ditransparansi dan diberikan otonomi terhadap anggarannya kepada setiap satuan pendidikan. Program kedua yaitu transformasi pendidikan dan pelatihan guru melalui pendidikan profesi guru atau PPG dan juga sekolah penggerak. Yang dimaksud dengan sekolah penggerak adalah sekolah yang mampu mendemonstrasikan kepemimpinan pembelajaran, terutama dari kepala sekolah beserta guru di dalamnya yang akan menjadi penggerak untuk meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Program ketiga yaitu mengajar sesuai dengan tingkat kemampuan siswa, sehingga siswa tidak dituntut untuk memenuhi standar yang tinggi yang sebenarnya tidak sesuai dengan kompetensi pribadi atau individu yang mereka miliki. Kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu
penyederhanaan kurikulum ya sehingga lebih fleksibel dan berorientasi pada kompetensi peserta didik, lalu personalisasi dan segmentasi pembelajaran. Yang mungkin personalisasi ini akan dilaksanakan di sekolah tingkat atas dan juga perguruan tinggi ya. Lalu program keempat yaitu standar penilaian menjadi global atau tidak mengerucut hanya terbatas pada kemampuan kognitif saja. Nah, standar penilaian itu akan dilihat dari AKM ya, Assessment Kompetensi Minimum, ini dari kemampuan tingkat berpikir dari peserta didik, lalu survei karakter ya bisa dilihat dari kepuasan belajar, kesenangan mereka belajar, motivasi belajar, lalu survei lingkungan belajar dari mulai kepala sekolah dan juga guru-guru di satuan pendidikan. Dan program yang kelima yaitu kemitraan daerah serta masyarakat sipil meliputi indikator kinerja dari Dinas Pendidikan provinsi maupun kabupaten kota. Lalu ada program organisasi penggerak atau komunitas penggerak ya yang terdiri dari orang tua, tokoh masyarakat, adat, organisasi, kecendekiawan, relawan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan pendidikan terbaik bagi seluruh siswa di Indonesia. Lalu ada juga mengajar di sekolah, program mengajar di sekolah yang menjadi bagian dari Kampus Merdeka. Jadi seperti PPL ya, PPL-nya tapi di sekolah-sekolah terpencil. Lalu yang terakhir yaitu partisipasi perusahaan teknologi edukasi yang akan digandeng sebagai platform dalam pelaksanaan pendidikan ya, kemajuan pendidikan dinilai dari sisi IT ya atau ICT-nya. Baik, itu presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya saya Atia akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya. Sekarang akan membahas tentang prinsip-prinsip manajemen dalam pendidikan. Dalam manajemen terdapat prinsip-prinsip yang merupakan pedoman umum atau pegangan utama dalam pelaksanaan aktivitas manajerial yang menentukan kesuksesan dari pengelolaan organisasi atau lembaga tersebut. Untuk prinsip-prinsip manajemen ini sebenarnya versinya banyak dari berbagai ahli, dan yang saya ambil dari Husseini Usman. Dalam bukunya Husseini Usman itu tidak tersurat secara poin per poin, melainkan prinsip-prinsipnya ini tersirat, tapi berkaitan dengan prinsip manajemen secara umum. Jadi poin-poinnya saya mengambil dari prinsip-prinsip manajemen secara umum. Nah, pengertian-pengertiannya ini saya ambil dari bukunya Husseini Usman. Yang pertama itu ada prinsip division of work. Prinsip ini tentang pembagian kerja. Menurut Husseini Usman, prinsip division of work adalah sebuah prinsip untuk meningkatkan efisiensi melalui reduksi dan menyederhanakan pelatihan. Artinya, pembagian kerja ini haruslah sesuai dengan kemampuan atau bidang si karyawan tersebut gitu. Contohnya, di sekolah A membutuhkan guru biologi, maka yang memegang jabatan guru biologi ini haruslah seseorang yang berasal dari bidang biologi atau ahli dalam bidang biologi. Jangan sampai seseorang ahli fisika memegang atau mengajar biologi. Nantinya hal seperti ini tidak akan proses pembelajarannya itu proses pembelajarannya itu tidak akan berjalan secara maksimal seperti itu. Makanya harus disesuaikan dengan kemampuannya. Nah, hal-hal yang tidak sesuai pembagian kerja ini tidak sesuai dengan bidangnya itu kayak gitu harus direduksi atau dikurangi. Kemudian dan menyederhanakan pelatihan kerja. Artinya kalau karyawan tersebut sudah memegang jabatan sesuai kemampuannya, maka kemampuan-kemampuan dasar tidak perlu diberikan pelatihan lagi karena orang tersebut dasar-dasarnya itu sudah dimiliki gitu. Jadi pelatihan-pelatihan kerja itu bisa diminimalisir. Gitu. Ada juga semacam slogannya gitu, the right man in the right place. Jadi seseorang itu harus ditempatkan di tempat yang benar gitu, artinya sesuai dengan kemampuannya.
Kemudian yang kedua itu ada prinsip authority dan responsibility, yaitu tentang wewenang dan tanggung jawab. Menurut Husseini Usman, adanya otoritas atau wewenang memberikan pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Memang antara wewenang dan tanggung jawab ini sangat berkaitan ya. Setiap karyawan dilengkapi dengan wewenang untuk melakukan pekerjaannya. Nah, dan setiap wewenang itu nantinya diikuti dengan pertanggungjawaban. Jadi ya supaya dia bertanggung jawab atas kerjanya ya diberikan wewenang, tapi wewenang itu harus dibatasi sesuai dengan tanggung jawabnya. Contohnya, ada seorang kepala sekolah, namun dia tidak memiliki kemampuan atau ahli dalam kepemimpinan, maka nanti wewenang yang ada di kepala sekolah tersebut akan menjadi dampak buruk untuk anggota-anggota ke bawahnya gitu. Jadi dia tidak bisa mempertanggungjawabkan kerjanya nanti. Kemudian prinsip yang ketiga itu disiplin. Menurut Husseini Usman, disiplin ini adalah pernyataan secara tidak langsung terhadap peraturan organisasi. Disiplin kelompok itu tergantung pada kualitas kepemimpinannya. Jadi ya namanya disiplin itu kan merupakan perasaan taat dan patuh terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya gitu. Nah, tapi nanti disiplinnya baik atau tidak itu pasti dilihat dari kualitas kepemimpinannya. Pemegang wewenang yang tertinggi itu harus bisa menanamkan disiplin terhadap dirinya sendiri dan untuk anggota-anggotanya gitu. Kemudian yang keempat itu ada unity of command, prinsip tentang kesatuan perintah. Menurut Husseini Usman, perintah berada di tingkat pimpinan tertinggi kepada bawahannya. Ketaatan terhadap prinsip ini menghindarkan pengaruh negatif pembagian otoritas dan disiplin. Artinya setiap karyawan atau pekerja itu harus tahu kepada siapa dia bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dia peroleh gitu. Yang kelima yaitu ada prinsip unity of direction, yaitu tentang kesatuan pengarahan. Menurut Husseini Usman, pelaksanaan kesatuan pengarahan itu tidak dapat terlepas dari pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, disiplin serta kesatuan perintah. Nah, suatu organisasi itu selalu terdiri atas berbagai bidang. Jadi ada cabang-cabangnya. Nah, kemudian pasti akan ada wewenang dan tanggung jawab yang bercabang pula gitu. Wewenang dan tanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan ini akan diarahkan pada satu tujuan organisasi. Jadi sebenarnya walaupun wewenang yang dimiliki berbeda-beda pada setiap cabang atau setiap bidang, tapi pada dasarnya semua itu untuk mencapai tujuan organisasi gitu. Arahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi perlu ada alur yang jelas dari mana karyawan mendapat wewenang untuk pelaksanaan pekerjaannya dan kepada siapa ia harus mengetahui batasan wewenang dan tanggung jawabnya agar tidak terjadi kesalahan dalam menyampaikan arahan selama prosesnya seperti itu. Terus prinsip yang keenam yaitu penggajian pegawai. Menurut Husseini Usman, gaji atau upah bagi karyawan merupakan kompensasi yang menentukan terwujudnya kelancaran dalam bekerja. Kompensasi harus terbuka dan memuaskan anggota dan organisasinya. Artinya dalam prinsip penggajian ini harus dipikirkan bagaimana agar karyawan ini dapat bekerja dengan tenang gitu. Jadi sebenarnya kalau dalam sekolah aja ya, ruang lingkupnya sekolah gitu, organisasi dalam sekolah, gaji ini harus transparan, terbuka gitu. Kita tahu bahwa sekian JP kita dibayar sekian, terus kemudian dalam 1 minggu kita mengajar sekian JP gitu. Jadi artinya kita tahu bahwa segini loh kita dibayar, dan kita juga harus memaksimalkan potensi yang kita punya selama proses pengajaran tersebut gitu.
Ada juga dalam prinsip penggajian ini ada kata-kata more pay for more prestige, upaya lebih untuk prestasi yang lebih. Jadi sebenarnya ya kalau misalkan guru itu kan kita tidak bisa mematoki kayak gajinya segini jika dibandingkan dengan profesi lain jauh lebih besar profesi yang lain gitu, tapi setidaknya kita bisa memaksimalkan potensi yang kita punya. Toh nantinya kalau kita sudah maksimal dalam melakukan pekerjaan kita akan ada bayaran yang lebih. Tapi bayaran di sini tidak melulu soal material, bisa dengan penghargaan dari kepala sekolah ataupun pujian dari kepala sekolah. Itu sudah salah satu bentuk kompensasi dari usaha kerja keras kita gitu. Terus kemudian prinsip yang ketujuh itu centralization atau prinsip pemusatan. Menurut Husseini Usman, prinsip ini berpandangan bahwa setiap organisasi senantiasa memiliki pusat kekuasaan dan wewenang instruksional. Kemudian pusat membagi kekuasaan ke cabang sampai unit. Jadi intinya sebenarnya dalam suatu organisasi, manajemen dalam organisasi itu pasti ada memegang kekuasaan tertinggi, di mana nanti dari pusatnya itu ada cabang-cabangnya lagi. Nah, setiap cabang-cabangnya ini punya anggota-anggotanya lagi, yang mana hal ini untuk mengarahkan wewenang dan tanggung jawab dari setiap jabatan yang yang dimilikinya gitu. Terus pemusatan wewenang juga pemusatan wewenang ini akan menimbulkan pemusatan tanggung jawab dalam suatu kegiatan. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Jadi untuk pemusatan ini untuk tahu batasan-batasan wewenang dan tanggung jawab yang harus dipegang oleh setiap karyawannya. Kemudian ada prinsip yang ke-8 yaitu scalar of chain, yaitu prinsip tentang penyaluran perintah. Menurut Husseini Usman, prinsip ini mencangkup penyaluran perintah dan tanggung jawab yang mana bersifat hierarkis. Artinya sesuai dengan kapasitas dan wewenangnya. Prinsip ini terkait prinsip pembagian kerja yang menimbulkan adanya atasan dan bawahan. Jadi intinya kalau scalar of chain ini ya suatu wewenang, perintah, tanggung jawab itu sifatnya hierarki. Jadi kita tidak bisa ada atasan, ada bawahan, dan ketika kita mengambil keputusan harus diskusi dengan atasannya lagi. Selanjutnya, prinsip yang ke-9 yaitu keadilan. Menurut Husseini Usman, keadilan dan kejujuran adalah salah satu syarat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Prinsip ini mengharuskan adanya pemerataan dan persamaan perlakuan terhadap bawahannya. Ya artinya keadilan ini harus mulai ditegakkan dari atasannya, karena atasan ini yang memiliki wewenang paling besar. Jadi kalau atasannya bisa menerapkan prinsip keadilan, maka bawahannya akan mendapatkan persamaan perlakuan. Kemudian prinsip yang ke-10 yaitu stabilitas kondisi karyawan. Kesuksesan organisasi memerlukan stabilitas tempat kerja, dan manajerial harus mempraktekkan komitmen jangka panjang anggota terhadap organisasinya. Artinya kestabilan karyawan itu terwujud karena adanya disiplin kerja yang baik dan adanya ketertiban dalam kegiatan gitu. Apabila kondisi karyawannya itu tidak baik, itu kondisinya tidak baik, atau seperti perasaan tertekan atau pikirannya kacau karena ada masalah dalam organisasi tersebut atau ada masalah dengan atasannya, itu akan menimbulkan menimbulkan goncangan dalam proses dia bekerja seperti itu. Jadi stabilitas kondisi karyawan itu harus terjaga gitu. Jadi ya manajer itu harus bisa menjaga hal itu. Kemudian prinsip yang ke-11 yaitu inisiatif atau prakarsa. Menurut Hussein, prakarsa timbul dari dalam diri seseorang yang menggunakan daya pikir. Prakarsa atau inisiatif ini setiap anggota harus didorong agar organisasi mengalami peningkatan dan perkembangan. Memang benar bahwa perintah atau keputusan itu berada di
pemimpin gitu. Keputusan berada di pemimpin, tapi bukan berarti bawahan tidak bisa memberikan masukan. Nah, inisiatif-inisiatif yang seperti hal-hal yang baik lah yang meningkatkan organisasinya, maka meningkatkan dan mengembangkan organisasinya, maka diperlukan inisiatif itu dari setiap karyawan gitu. Jadi untuk mewujudkan peningkatan dalam organisasinya, maka membutuhkan karyawan-karyawan atau pekerjanya itu yang memiliki atau yang menggunakan daya pikirnya untuk menghasilkan inisiatif. Setiap inisiatif itu nantinya harus dihargai oleh manajer atau oleh atasannya gitu. Karena manajer yang bijak itu akan menerima dengan senang hati inisiatif-inisiatif yang dilahirkan oleh karyawannya. Kemudian yang terakhir yaitu esprit de corps atau semangat kesatuan. Menurut Hussaini Usman, prinsip ini bertitik tolak dari kesatuan visi dan misi yang dicanangkan oleh organisasi. Setiap karyawan harus memiliki rasa kesatuan, yaitu rasa senasib, sepenanggungan, hingga nanti menimbulkan semangat kerja yang sama juga gitu, sama baiknya. Semangat kesatuan itu akan lahir apabila setiap karyawan mempunyai kesadaran bahwa setiap karyawan itu sangat berarti bagi karyawan lainnya gitu, saling membutuhkan satu sama lain. Dan esprit de corps ini juga didukung oleh manajer yang memiliki kepemimpinan yang baik gitu, karena kepemimpinan itu nantinya akan mampu melahirkan semangat kesatuan dalam organisasinya. Sedangkan manajer yang sukanya memaksa atau ya hal-hal yang memaksa kehendaknya nantinya akan melahirkan perpecahan dalam organisasinya gitu. Jadi esprit de corps juga mengacu melihat pada kepemimpinan atasannya gitu. Ini prinsip-prinsip dari Hussaini Usman. Yang terakhir yaitu prinsip-prinsip manajemen menurut Douglas. Prinsip manajemen ini khusus dalam bidang pendidikan. Saya ambil dari buku tim dosen UPI yang berjudul Manajemen Pendidikan. Ada 5 poin. Poin yang pertama yaitu memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Ini sudah jelas. Terus yang kedua, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Tadi ini sama dengan prinsip division of work atau pembagian kerja. Artinya ketika manajer atasan ini ingin memberikan tanggung jawab kepada seseorang, harus sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan bidangnya. Jadi harus melihat latar belakangnya. Selain itu juga melihat sifat-sifatnya. Artinya sifat-sifatnya di sini kepribadian orang tersebut, apakah dapat diberikan tanggung jawab atau tidak gitu. Seperti misalkan kalau di sekolah wakil kepala bidang kurikulum, wakil kepala bidang kesiswaan, itu kan harus dilihat kepribadiannya yang cocok untuk memegang tanggung jawab tersebut gitu. Tidak bisa asal menunjuk orang lain gitu. Kemudian yang ketiga, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Ini juga tadi ada di prinsip responsibility tadi. Sama, pada dasarnya memang wewenang dan tanggung jawab ini adalah poin penting dalam organisasi, karena untuk ketercapainya keberhasilan dalam organisasi tersebut gitu. Jadi jangan sampai wewenang yang dimiliki oleh seseorang ini disalahgunakan kemudian tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Ini kalau dalam bidang pendidikan memang sangat diperlukan, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia, karena kita lembaga yang melayani masyarakat tentunya harus bisa mengetahui psikologis. Kalau misalkan di sekolah, guru harus mengetahui atau mengenal psikologis anak didiknya. Kemudian akan berhubungan juga dengan orang tuanya. Jadi sangat diperlukan dalam bidang pendidikan untuk memahami faktor-faktor psikologis manusia. Kemudian yang terakhir yaitu relativitas nilai-nilai. Ini maksudnya prinsip-prinsip yang pada dasarnya relatif dinilai baik dan buruk dalam bidang pendidikan gitu. Jadi
Ya seperti misalkan keadilan itu kan relatif ya, mana yang oh ini adil, oh ini tidak. Jadi sudah apa namanya mutlak bahwa hal yang seperti ini loh yang baik, hal seperti ini loh yang tidak baik. Jadi prinsip-prinsip itu harus juga dimiliki dalam manajemen di bidang pendidikan. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.